Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Mido semuanya, Sampurasun. Bagaimana kabarnya sahabat Mido hari ini? Mudah-mudahan masih tetap semangat ya menjalani ibadah puasa hari ke-10. Wah, udah gak berasa banget nih. Ternyata kita sudah hampir sudah lewat 1/3-nya nih dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua masih diberi kekuatan ya hingga nanti akhir bisa full semua puasanya. Amin. Nah, sahabat Mido, seperti biasa hari ini saya Guntur, saya bertindak sebagai host, sebagai analis keimigrasian ahli pertama kantor imigrasi Karawang. Nah, kita sore-sore gini kan biasanya sahabat Mido lagi ngabuburit ya, persiapan mau berbuka puasa. Nah, supaya ngabuburitnya menjadi bermanfaat dan efektif, nah hari ini kantor imigrasi Karawang punya program baru, namanya Serabi. Apa itu Serabi? Serba-serbi imigrasi. Nah, jadi selama kurang lebih 15-30 menit ke depan kita akan ngobrol-ngobrol nih seputar paspor, izin tinggal, yang pastinya itu seru banget dan dijamin gak ngebosenin deh. Nah, sahabat Mido, kalau sahabat Mido punya pertanyaan mengenai paspor dan lain-lain, sahabat Mido bisa ikut menyampaikan pertanyaannya di kolom komentar ya, di akunnya @imigrasi_Karawang. Sekali lagi @imigrasi_Karawang. Nah, sahabat Mido bisa sampaikan pertanyaannya di situ, atau sahabat Mido juga bisa sampaikan di question box yang ada di Instastory akun imigrasi Karawang. Nah, sahabat Mido, hari ini topik yang akan kita bahas yaitu mengenai prosedur permohonan paspor hilang dan paspor rusak. Nah, pas banget nih, hari ini saya nggak sendirian karena saya sudah ditemani oleh narasumber yang keren banget. Nanti kita akan bahas bagaimana prosedurnya bareng sama Mas Martin. Mas Martin ini analis keimigrasian ahli pertama kantor imigrasi kelas 1 non-TP Karawang yang ditempatkan di bidang seksi intelijen dan penindakan keimigrasian. Selamat sore Mas Martin. Yes, selamat sore Mas Guntur. Gimana kabarnya Mas Martin? Baik Mas Guntur. Tetap semangat ya kita, walaupun sedang menjalani ibadah puasa. Tetap semangat. Bulan Ramadan harus semangat. Tetap semangat, apalagi untuk memberikan pelayanan. Betul sekali. Jadi Mas Martin ini kan ditempatkan di bagian intelijen dan penindakan. Ya, betul. Nah, saya penasaran deh Mas Martin. Intelijennya itu sebenarnya gimana sih? Apakah kayak mungkin yang sahabat Mido pikirkan ya, intelijen itu pura-pura jadi tukang bakso, kemudian bawa gerobak sama HT, itu apa gimana sih sebenarnya? Iya. Jadi ini langsung pertanyaan tentang intelijen ya. Betul. Tapi nggak apa lah. Tapi intelijen itu seperti apa sih? Yang pada intinya bentuknya bisa beragam-ragam. Mungkin teman-teman punya bayangan bawa gerobak, pakai anduk, bawa HT, atau nasi goreng, atau pura-pura jadi Gojek dan lain sebagainya. Pada intinya intelijen ini bisa beragam bentuknya, tapi tujuannya ini untuk cari informasi dan dapatin informasi. Pada sih intinya sih seperti itu kalau intelijen imigrasi. Dan itu salah satu tugas dan pekerjaan yang memang dilakukan khususnya di bidang saya di seksi intelijen dan penindakan keimigrasian. Oke. Jadi sahabat Mido, intelijen itu nggak harus melulu dorong-dorong gerobak bakso gitu Enggak, ya. Yang penting intinya mendapatkan informasi. Betul. Khususnya di bidang keimigrasian ya. Betul sekali. Nah, Mas Martin, Yap. hari ini kan temanya tentang prosedur permohonan paspor hilang dan paspor rusak. Nah, sebenarnya saya penasaran. Mungkin sahabat Mido juga penasaran ya yang di rumah. Sebenarnya paspor itu punya kita pribadi atau punya negara sih sebenarnya? Gimana Mas Martin? Jadi paspor ini punya kita pribadi atau punya negara. Nah, jadi kalau kita secara substansi kita baca dari undang-undang itu ada penjelasan bahwa paspor itu adalah dokumen pemerintah, dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang diberikan kepada warga negara Indonesia untuk keperluan melakukan perjalanan antar negara. Nah, jadi sebenarnya dokumen negara yang diberikan kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara. Jadi dokumen negara nih jawabannya. Jadi gitu. punya negara Punya ya. negara. Pantesan sahabat Mido sekarang mulai terjawab sih kenapa paspor itu nggak boleh hilang atau rusak ya. Iya, nggak boleh dong, harus dijaga. Betul, paspor aja dijaga, apalagi pasangan kan. Ya harus seperti itu Mas Guntur. Oke, Mas Martin. Jadi kalau paspor itu punya negara, berarti kan tadi nggak boleh hilang atau rusak. Bener Betul, nggak? ya. Nah, kalau seandainya nih ya, sahabat Mido ini kan karena kita sudah terlalu lama ya nggak boleh keluar negeri, jalan-jalan Iya, betul, gitu ya. betul.
Nah, tiba-tiba kita keingetan paspor kita rusak misalnya, atau kita lupa naruh paspor kita di mana, artinya kan paspornya hilang. Nah, yang bisa kita lakukan itu, bisa nggak sih kalau paspor kita hilang atau rusak kita langsung ngajuin paspor baru aja? Oh gitu. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sahabat Mido nih sebelumnya sudah pernah punya paspor, kemudian pada saat mau menggunakan ternyata paspornya ini nggak ketemu nih, atau kita sebutkan hilang. Nah, untuk sahabat Mido ini nggak bisa langsung datang ke kantor imigrasi langsung bikin paspor baru, mengajukan paspor baru, enggak. Ada prosesnya dulu nih Mas Guntur yang harus dilalui oleh sahabat Mido untuk bisa diberikan sebuah paspor pengganti. Gitu. Jadi begitu sahabat Mido ya. Jadi kalau paspornya sahabat Mido hilang atau rusak itu nggak bisa langsung mengajukan permohonan baru gitu ya. Ada prosesnya nih Mas Guntur. Nah, prosesnya apa tuh? Masih penasaran dong sahabat Mido? Oke, kalau untuk prosesnya nih, jadi kalau dulu ini untuk sahabat Mido yang sudah pernah punya paspor, tapi paspornya ini misalnya hilang atau rusak, layanan dulu tuh mengharuskan para sahabat Mido untuk datang ke kantor imigrasi. Tapi sekarang itu khususnya di kantor imigrasi Kerawang, kita memberikan layanan kepada sahabat Mido untuk bisa mendaftar permohonannya tanpa perlu hadir ke kantor imigrasi Kerawang. Oh iya, bisa Mas Guntur. Ya, jadi sahabat Mido bisa akses dari rumah, dari gadget ataupun medianya masing-masing, buka websitenya imigrasi Kerawang. Lalu nanti di sana setelah terbuka pilih layanan Mika Palang Pasak. Mika Palang Pasak. Iya, Mika Palang Pasak ini itu untuk proses pengajuan permohonan paspor hilang dan paspor rusak. Nah, disitulah nanti dimulainya proses permohonan penggantian paspor karena hilang atau karena rusak Mas Guntur. Gitu. Jadi sekarang benar-benar ya keren banget imigrasi Kerawang. Iya. Jadi semua permohonan sekarang daftarnya nggak harus datang langsung. Tidak perlu. Kita mengurangi adanya pertemuan fisik. Gitu. Apalagi ditambah lagi dengan situasi pandemi ini ya. Jadi kita memberikan layanannya supaya mereka bisa daftar online dari rumah. Terus nanti mereka bisa di dalam setelah memilih layanan ini ya. Mereka bisa memasukkan identitasnya di dalam kolom-kolom yang tersedia, bisa mengupload dokumen-dokumen yang diminta, misalnya KTP, kartu keluarga, atau misalnya ijazah, akte kelahiran dan buku nikah. Kemudian setelah diupload, bahkan sahabat Mido ini bisa memilih hari dan tanggal. Bisa. Jadi kalau misalnya, tapi sesuai dengan hari yang tersedia ya. Kalau misalnya tersedia di hari tanggal berapa, sahabat Mido merasa saya cocok nih tanggal segitu, nah bisa pilih di tanggal tersebut. Nanti bisa datang ke kantor imigrasi Kerawang di tanggal dan hari yang sudah sahabat Mido pilih sendiri. Gitu. Jadi keren banget sahabat Mido. Karena saya kemarin tuh sempat ya googling gitu ya, searching. Jadi kalau dulu kalau paspornya sahabat Mido hilang, itu sahabat Mido harus datang ke kantor imigrasi, kemudian datang langsung ya, kemudian minta jadwal tadi ya pemeriksaan. Ya. Kalau sekarang tadi yang seperti Mas Martin sampaikan, sahabat Mido nggak usah datang lagi, jadi cukup secara online gitu ya. Betul. Di websitenya imigrasi Karawang ya. Betul. Jadi tinggal sahabat Mido tinggal buka Google, kemudian cari website imigrasi Karawang. Nah nanti itu pasti ada alamat websitenya, tinggal diakses Mika Palang Pasak ya. Betul. Pilih layanannya Mika Palang Pasak. Mika Palang Pasak. Dan hebatnya lagi tadi kayak yang Mas Martin bilang, sahabat Mido bisa pilih sendiri harinya, jadi nggak harus ditentukan oleh petugas ya. Betul. Selama masih ada. Betul sekali. Selama tersedia masih bisa dipilih. Keren. Gitu. Kita agak promosi sedikit tentang Mika Palang Pasak ya. Nggak apa-apa ya. Ya, karena ini mungkin sahabat Mido ada yang belum tahu ya Mika Palang Pasak itu apa gitu ya. Jadi ternyata mudah banget ya, apalagi lagi pandemi seperti ini. Nah, Mas Martin tadi Mas Martin sempat bilang ada proses pemeriksaan. Ya. Nah, saya juga sempat baca searching gitu ya di websitenya imigrasi Karawang. Ada yang namanya proses BAP. Oh. Nah, itu maksudnya BAP itu pemeriksaan itu. Iya. Nah, betul. Apa sih BAP itu, Mas Martin? Jadi nanti setelah sahabat Mido, misalnya kan kita melanjutkan tadi ya prosesnya, memilih hari dan tanggal yang ditentukan. Nah, di hari dan tanggal yang ditentukan itu sahabat Mido dipersilakan untuk datang nih ke kantor imigrasi Kerawang.
khususnya datang ke ruang seksi intelijen dan penindakan keimigrasian. Nah, di sana setelah sahabat Mido ini tiba, kita akan melakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya itu apa sih, misalnya seperti apa sih pemeriksaan yang dimaksud gitu? Ya, nanti oleh petugas di seksi kami akan meminta keterangan atau pendalaman lah sebenarnya. Kalau benar memang sebelumnya pernah punya paspor, paspornya dulu misalnya buat di mana, ya, namanya siapa di paspornya, tanggal lahirnya berapa, terus pernah digunain apa enggak paspornya, dan yang paling penting kalau emang dilaporkan hilangnya kenapa, di mana. Jadi harus jelas ya, hilangnya di mana. Nah, itu. Dan yang tidak kalah penting adalah kalau memang mengajukan penggantian paspor, tujuannya untuk apa sih? Nah, disitulah nanti didalami keterangan-keterangan dari sahabat Mido yang mengajukan permohonan penggantian paspor. Itu berlaku baik untuk permohonan paspor karena hilang maupun permohonan paspor karena rusak. Dua-duanya akan melalui proses pemeriksaan terlebih dulu ya. Yeah. Nah, jadi sahabat Mido tadi seperti yang disampaikan sama Mas Martin di awal, kalau sahabat Mido paspornya hilang atau rusak, nggak bisa nih langsung mengajukan paspor baru. Betul. Tapi harus lewat pemeriksaan tadi ya. Betul. Atau BAP tadi itu ya. Betul sekali. Oke. Nah, sahabat Mido, ini saya sambil ngingetin ya, sahabat Mido, kalau ada pertanyaan mengenai paspor hilang, paspor rusak, atau di luar itu juga boleh kok, yang penting masih seputar keimigrasian, sahabat Mido bisa tulis di kolom komentar di akun @imigrasi_Karawang, atau sahabat Mido bisa mengisi dari question box gitu, question box yang ada di Instastory kami gitu ya. Nah, lanjut lagi Mas Martin. Baik. Kalau pemeriksaan berarti pasti ada dokumen persyaratan ya, benar nggak? Ya, mungkin nih supaya sahabat Mido nggak bolak-balik nih ya, nanti datang ke sini ternyata kurang syaratnya. Kira-kira apa aja sih Mas Martin persyaratannya? Jadi biasanya nih kan teman-teman ini seringkali itu baru kecarian paspor tuh pas lagi butuh aja nih. Benar. Nah terus tapi kalau misalnya lupa simpen di mana, barulah mereka nanti ngurus penggantian paspornya. Nah, tapi kan kalau mereka kecarian paspor, berarti mereka ada tujuan kan mau ngapain. Betul. Kan. Nah, jadi nanti ketika teman-teman sahabat Mido ini datang ke kantor imigrasi Karawang, khususnya ke seksi kami di intelijen dan penindakan, yang dokumen yang wajib dibawa itu adalah KTP dari pemohon ya, dari sahabat Mido yang mengajukan ya. Kemudian kartu keluarga. Ya. Akta kelahiran atau ijazah atau buku nikah. Berarti bisa salah satu tuh ya. Bisa pilih nih di antara tiga ini. Akta kelahiran, ya. Ijazah atau buku nikah. Ya. Okay. Dan yang terakhir, misalnya bukan yang terakhir nih. Misalnya sahabat Mido mengajukan karena hilang, maka harus menyertakan juga surat keterangan hilang dari pihak kepolisian. Gitu. Iya. Nah, tapi kalau misalnya rusak, nah rusaknya karena apa? Misalnya kebakaran nih, misalnya sahabat Mido ada yang kena musibah kebakaran, yang mudah-mudahan sih tidak terjadi ya. Tapi apabila memang kita sedang terkena musibah kebakaran, paspor adalah salah satu benda yang akhirnya rusak, ya, maka silahkan menyertakan juga surat keterangan dari pihak kelurahan atau kecamatan yang menerangkan memang sudah terjadi kebakaran atau misalnya kebanjiran, gitu. Itu silakan dilampirkan dalam berkas-berkas yang nanti sahabat Mido bawa ke kantor imigrasi Karawang. Nah selain itu bawalah juga dokumen-dokumen yang mendukung tujuan dari sahabat Mido sekalian. Misalnya sahabat Mido ini ada keperluan urgent harus mendapatkan paspor pengganti karena dia mau melanjutkan studi misalnya ke luar negeri. Nah, maka lampirkan sertakan juga misalnya LOE ya. Mereka kan kalau bisa di luar negeri itu ada letter of acceptance, kayak surat penerimaan, tanda terima gitu. Bahwa mereka memang akan segera kuliah di suatu negara dan akan mulai pada rentang pendidikan bulan apa gitu. Nah, itu silahkan dilampirkan. Atau misalnya keperluan berobat atau keperluan lain. Sertakan juga lah dokumen-dokumen yang bisa mendukung atau membuktikan bahwa tujuan sahabat Mido untuk mengganti paspor itu ada urgensinya gitu, segera mungkin gitu. Jadi sahabat Mido perlu diingat ya, tadi dokumen persyaratannya yang pertama KTP sahabat Mido semuanya, kemudian KK ya, kemudian akta
akte kelahiran atau ijazah Betul. atau buku nikah gitu ya. Yap. Nah ijazahnya ini Mas Martin boleh nggak sih kalau misalnya ijazahnya saya terakhir kuliah S2 misalnya, boleh nggak pakai ijazah S2? Baik. Kami sarankan ijazahnya ini dari ijazah rentan SD, SMP, dan SMA. Mengapa? Karena di ijazah SD, SMP, SMA keterangan yang dituliskan dalam ijazah ini lebih lengkap, yaitu menerangkan juga nama orang tua. Sementara dalam ijazah sarjana maupun ijazah magister itu sudah tidak lagi diterangkan nama orang tua dalam ijazah tersebut. Jadi kalau bisa rekan-rekan bisa pilih antara ijazah SD, SMP atau SMA untuk dibawa. Gitu. Jadi sahabat Mido jangan sampai ketukar ya. Yang diperbolehkan itu atau yang disarankan adalah ijazah SD, SMP atau SMA gitu ya. Kalau sahabat Mido S1 atau S2 tidak dipakai gitu ya ijazahnya. Jadi tadi KTP, KK, akte kelahiran, terus tadi kalau paspornya hilang berarti sahabat Mido harus melapor dulu gitu ya. Betul. Ke kepolisian, bikin surat keterangan kehilangan. Nah, kalau misalnya tadi rusak karena bencana juga harus ada keterangannya ya. Betul. Tadi ya. Silakan misalnya nanti sampaikan ke pihak kelurahan atau kecamatan, mereka akan support kok. Mereka akan support. Gitu. Nah, berarti gampang banget ya sahabat Mido ya. Nah, pertanyaan selanjutnya Mas Martin. Apa tuh Mas Guntur? Tadi kan sudah lewat pemeriksaan. Nah, apakah semua pemohon yang melalui tahap pemeriksaan BAP tadi, apakah semua permohonannya pasti disetujui atau ada juga nih yang ditolak? Gimana? Ya. Jadi setiap permohonan ya itulah gunanya ada pemeriksaan itu Mas Guntur. Jadi di setiap permohonan ini setelah kita periksa, kita mintai keterangan dari pemohon ini, sahabat Mido ini, kita akan melakukan penelitian dan pendalaman gitu. Kita akan mungkin saja dari permohonan ini kita melakukan pemeriksaan lapangan, cek lab. Apa sih cek lab itu? Nah, misalnya ada seorang pemohon mengajukan penggantian paspor, kemudian melampirkan beberapa dokumen. Salah satu dokumennya itu adalah berupa ijazah dari suatu lembaga pendidikan. Nah, kalau misalnya pemeriksa ini merasa ada kecurigaan dengan dokumen ijazah ini, ya, atau merasa ini benar apa enggak ya, kita pengen konfirmasi, kita bisa melakukan pengecekan ke lapangan. Kita datang ke lembaga pendidikan tempat diterbitkannya ijazah itu, sebagaimana yang dituliskan dalam ijazah yang dilampirkan ini. Misalnya ke suatu SDA gitu, kita datang ke SDA, kita bawa dokumennya ini, kita tanyakan apakah benar ini sekolah di sini, benar ijazah ini diterbitkan oleh sekolahnya atau tidak gitu. Nah, hal-hal inilah nanti salah satu contoh ya, bisa juga misalnya ke Disdukcapil, akta kelahiran, ijazah, atau misalnya kita ke sekolah tadi udah, atau ke dokumen-dokumen lain misalnya ya, buku nikah, ke Kemenak. Setelah kita dapat hasil dari pemeriksaan lapangan ini, maka itu akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini tentunya kita melihat apalagi kalau misalnya ketahuan bahwa dinyatakan palsu ya, bahwa misalnya si lembaga itu mengaku kami nggak pernah nih menerbitkan dokumen ini gitu, atau dokumen ini tidak benar gitu dan lain sebagainya gitu. Ya itu menjadi pertimbangan untuk kita tidak selalu memberikan persetujuan atas permohonan penggantian. Jadi nggak selalu Mas Guntur. Berarti nggak semua permohonan pemeriksaan itu tadi disetujui. Iya. Ada juga betul. yang ditolak berarti ya. Iya. Ada yang ditolak. Sahabat Mido, itu tadi ya. Jadi kalau misalnya nanti sahabat Mido, ya ini mudah-mudahan tidak terjadi ya. Tapi kalaupun memang harus melakukan proses pemeriksaan, kemudian nanti ditolak permohonannya, nah berarti kan bukan karena petugas mempersulit ya, tapi tentunya karena tadi sudah ada proses pendalaman. Ya, ada pertimbangan-pertimbangan dan itu kita sampaikan, kita jelaskan ya. Setiap setiap keputusan sudah keluar, kami akan menghubungi si pemohon ini. Kita minta datang, kalau disetujui kita akan jelaskan, kalaupun tidak disetujui kita akan jelaskan. Gitu. Nah, jadi sekarang memang transparan banget ya, semua dijelaskan alasannya apa. Jadi nggak mungkin lagi tuh ada yang udah sini nanti lewat calo bisa gitu ya, nggak mungkin ya. enggak ada itu. Oke. Mas Martin. Nah selanjutnya ini sering nih, mungkin sahabat Mido sering bertanya gitu ya lalu lewat akun Instagram Imigrasi Karawang. Sebenarnya
kalau paspornya hilang atau rusak, itu ada denda nggak sih, Mas Martin? Denda, ya. Jadi tadi kan kita bahas bahwa paspor itu sebenarnya dokumen negara. Dan kita harus menjaga selayaknya ini dokumen penting. Jadi kadang tuh orang menggunakan paspor saat butuh aja, setelah selesai tuh lupa taruh di mana, nggak peduli lagi gitu loh. Bahkan kadang-kadang ya secara sadar mungkin ya ada juga yang dibuang gitu loh. Itu pernah kejadian lah, tapi Kejadian gitu ya? itu adalah hal yang tidak benar ya. Jadi para sahabat Mido yang sudah diberikan paspor, simpanlah paspor tersebut sebaik mungkin, sebagaimana sahabat Mido menyimpan misalnya ijazah, akta kelahiran, KTP. Jadi nilai mereka ini sama, bukan karena saya lagi nggak mau keluar negeri maka saya tidak perlu nyimpan paspor ini, bukan. Terlupa. Nah, itu tidak benar. Nah, jadi kalau ditanya ada dendanya, ada dendanya kepada pemohon atau sahabat Mido yang mengajukan penggantian paspor karena hilang, kemudian disetujui, nanti sahabat Mido akan dikenai denda PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Untuk paspor hilang akan dikenai denda 1 juta rupiah. 1 juta rupiah yang akan dibayarkan bersamaan dengan layanan penerbitan paspornya. Jadi itu berbarengan, tidak terpisah. Dan dibayarkannya dalam nomor resi yang sama dan transfer, dikirim, dibayarkan. Jadi nggak ada uang cash lagi yang tunai, itu nggak ada lagi. Jadi itu untuk paspor hilang. Nah, bagaimana dengan paspor rusak? Nah, paspor rusak untuk dendanya itu sebesar 500.000. 500.000 ya. Jadi kalau tadi paspor hilang dendanya 1 juta rupiah, untuk paspor rusak dendanya itu 500.000. Prosesnya tetap sama. Akan dibayarkan bersamaan dengan layanan penerbitan paspornya. Gitu. Dalam nomor resi yang sama, nomor permohonan yang sama. Gitu Mas Guntur. Nah, jadi sahabat Mido tadi sudah dengar sendiri kan ruginya kalau kita menghilangkan paspor atau merusak paspor ya. Kalau paspor sahabat Mido hilang dan ternyata itu sengaja dihilangkan gitu ya. Wah. Dalam proses pemeriksaan jangan gitu ya. Dong. Nah, sahabat Mido bisa dapat dikenakan denda sebesar 1 juta rupiah. Betul. Ditambah nanti biaya paspornya ya. Betul, itu di luar biaya paspor ya. 350.000. Jadi totalnya 1.350.000. Nah, sementara kalau sahabat Mido paspornya rusak, itu dikenakan denda 500.000, ditambah nanti paspornya harga paspor 350.000. Jadi total 850.000. Tuh kan sayang banget kan, daripada buat bayar denda mendingan uangnya bisa buat beli kue lebaran ya. Iya bener dong. Iya, bisa buat traktir anak, suami, istri, keluarga itu kan seperti itu. Kasih ponakan ya 5.000 gitu kan. Nah, jadi sahabat Mido harus dijaga benar-benar nih paspornya, jangan sampai paspor sahabat Mido nanti hilang atau rusak. Betul. Nah, terus Mas Martin, kalau misalnya tadi kan sudah proses tuh ya, kemudian pembayaran. Nah, pembayarannya itu apakah cash, kita kasih ke petugasnya langsung uangnya, atau gimana sih? Oh iya. Untuk proses pembayarannya kita nggak ada lagi yang tunai atau cash tadi ya. Sudah cashless berarti. Ya, cashless semuanya. Ya, kalau untuk di kantor imigrasi Kerawang kita bekerja sama dengan Pos Indonesia. Nah, itu lokasinya di kantor imigrasi Kerawang. Jadi kita nggak perlu keluar dari lingkungan kantor imigrasi Kerawang. Di situ juga sahabat Mido bisa membayarkan. Nah, atau sahabat Mido misalnya mau pilih ke ATM atau ke bank itu juga bisa. Jadi semuanya transaksinya itu tidak tunai, non tunai. Ya, paling mudah sih memang kalau di kantor imigrasi Kerawang langsung aja setelah dapat nomor resinya bawakan itu ke loket posnya. Loket pos ya. Jadi ada loket pos di sini. Ada loket pos resmi Pos Indonesia. Dan tidak dibayarkan ke petugas. Atau bisa juga via transfer. Via transfer juga bisa. Mobile banking? Mobile banking atau ATM ya. ATM. Keren banget. Jadi sahabat Mido sekarang nggak usah sahabat Mido repot-repot lagi gitu ya, harus bayar ke petugas gitu ya. Jadi sekarang sudah disediakan loket PT Pos. Sahabat Mido bisa langsung bayar di situ ya. Bisa. Atau kalau sahabat Mido kan
kayak saya nih, misalnya orangnya cashless banget nih, apa-apa kan pakai GoPay atau pakai apa, nah ini bisa ya ditransfer gitu ya? Bisa. Pakai ATM tadi ya, Betul pakai sekali. banking. Oh. Betul sekali. Nah, Mas Martin, sekarang kita masuk ke segmen tanya jawab nih dari sahabat Mido. Tanya jawab ya? Jadi tadi selama kita ngobrol dari awal, Oke. itu banyak banget nih pertanyaan yang masuk Oke. lewat akun @imigrasi_karawang. Ada yang nanya nomor handphone saya nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Kalau mau tanya nomor telepon Mas Martin, DM ke adminnya. Oh, aja. gitu. Oke, Kalau oke, adminnya oke, baik oke. nanti dikasih tahu. Oke. Oke, Mas Martin, pertanyaan pertama Apa tuh? dari @Yuliana9867. Oke. Nah, jadi pertanyaannya, kalau buat paspor baru untuk bayi yang baru lahir, nah ini di luar paspor hilang rusak ya. Kalau bikin paspor baru untuk bayi yang baru lahir, bisa nggak sih? Bayi yang baru lahir. Jadi bayi baru lahir misalnya, terus seminggu kemudian dia pengen diajak orang tuanya ke luar negeri misalnya, bisa nggak? Bisa jawabannya. Bisa. Bisa. Oke, jadi semua itu sekarang harus punya paspor ya kalau Iya. luar negeri kan ya? Betul. Oh, jadi nggak bisa nih, misalnya saya punya anak misalnya, saya mau anak saya umurnya baru sebulan, saya ajak luar negeri, pakai paspor saya aja lah, bisa nggak? Enggak. Jadi sekarang anaknya walaupun baru lahir itu dibuatkan paspor. Hmm. Yang penting namanya sudah tercantum di dalam kartu keluarga. Oh. Nama si anak ya. Oke. Gitu. Jadi buat tadi @Yuliana9867, kalau anak bayi itu juga harus punya paspor, seperti yang Mas Martin sampaikan tadi. Nah, untuk pendaftarannya di minggu lalu sudah sempat dibahas ya sama Mas Radipan narasumber sebelumnya. Kalau sahabat Mido bisa, kalau untuk anak di bawah usia 5 tahun bisa lewat Ramaham ya. Bisa. Oke, Di bawah jadi 5 nggak harus tahun. daftar online ya? Ya, nggak usah. Oke, jadi Layanannya akan diberikan prioritas. Gitu. keren banget kan sahabat Mido. Jadi untuk anak di bawah usia 5 tahun atau lansia ya, ibu Betul. hamil, Ibu hamil, lansia, terus difabel ya, difabel. itu nggak usah daftar online. Ya, Jadi kita langsung berikan datang. prioritas, ada booth khusus untuk Ramaham. Keren Gitu. banget kan pastinya. Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari @erikasari i-nya 3_. Nah, Pak, gimana sih cara perpanjang paspor? Nah, ini yang salah nih. Jadi iya. paspor itu bukan diperpanjang sahabat Mido. Kalau diperpanjang itu 2 meter nantinya. Nanti Tapi- paspornya panjang banget, bawanya susah. Cukup hubungan sahabat Mido sama pasangan aja Iya, diperpanjang. jadi diperpanjang. Iya. Nah, jadi Atau kita perpanjang habis ini ngobrol di pribadi gitu, nggak boleh ya? jangan dong. Jadi dilakukannya penggantian sahabat Mido. Penggantian yang benar. Yang gimana benar sih penggantian. caranya, Mas Martin? Iya, caranya. Ini ngomong paspornya hilang apa enggak deh? Paspornya ada tapi berarti ya. Ada paspornya ada. Ya. Kita anggap paspor siapa tadi namanya? Fitri ya? Iya, Erika Sari. Erika Sari, kok Fitri sih? Jadi misalnya Erika paspornya hilang atau Erika paspornya masih ada. Nah, itu silahkan aja nanti kalau misalnya paspornya ada nih, daftar online. Nah, habis daftar online, tentukan jadwalnya, harinya datanglah di hari yang sudah ditentukan itu untuk melakukan penggantian paspor dengan membawa paspor yang lama dan KTP yang sudah elektrik di KTP. Itu syaratnya untuk penggantian paspor ke paspor yang baru ya, iktp sama paspor yang lama. Paspor yang lama. Tapi kalau misalnya penggantian paspor karena sudah berlaku tapi hilang paspornya, maka prosesnya seperti yang tadi sudah saya jelasin, harus melalui pemeriksaan lagi gitu Mas Guntur. Jadi kalau paspornya sahabat Mido ini punyanya tadi Kak Erika Sari ini tidak hilang, berarti bisa langsung melakukan penggantian. Betul. Nah, caranya tadi lewat online ya, Ya. di aplikasi layanan paspor online. Nah, tapi kalau hilang atau rusak, berarti nggak bisa nih ngajuin baru dulu, tapi harus melakukan proses berita acara pemeriksaan. Iya, ya. benar. Nah, yang selanjutnya pertanyaan dari dari @Galih Prawita sama @Amel SKRD, ini sebenarnya sama pertanyaannya. Dan sudah terjawab sebenarnya tadi sama Mas Martin. Kalau paspor saya rusak, kalau paspornya nih, kalau Mas Galih, paspor saya rusak karena banjir, kena denda nggak? Oh, iya. Kalau karena banjir ya, musibah banjir, tapi jangan banjir kita buat sendiri ya. Jadi kalau misalnya karena banjir itu ada edarannya dari Permenkyu, itu bisa menghilangkan dendanya.
Jadi denda karena paspor rusak tadi dijelaskan 500.000. Ya. Nah, tapi dengan dasar peraturan dari Permenkyu ini bisa menghilangkan dendanya yang 500.000-nya ini dengan syarat dia melampirkan surat keterangan dari instansi terkait. Nah, instansi terkaitnya nanti detailnya ada misalnya dari kecamatan itu yang menerangkan bahwa memang di daerah atau rumah lokasi tempat si pemohon atau sahabat Mido itu memang terkena musibah banjir seperti itu. Oke, jadi sahabat Mido, kalau paspornya kena banjir itu bisa dibebaskan dari biaya denda ya. Betul. Tapi jangan asal sembarangan, tapi harus ada surat dari instansinya Instansi dulu ya. yang terkait yang berwenang. Mungkin dari kelurahan, Betul. seperti itu ya, dari kecamatan. Betul. Oke, harus ada keterangannya dulu. Betul. Jangan sampai wah saya pura-pura kebanjiran di Iya. sana. Nah, jangan. Nanti kalau kejadian banjir beneran kan repot. Iya, karena kan itu sebenarnya adalah suatu kelonggaran atau memang kan musibah ini tidak diinginkan sama dia gitu. Betul. Dan ini memang dari alam, bencana alam kan ada musibah banjir, karena itu tidak dikenakan denda. Beda lagi kalau misalnya kita karena ketidakhati-hatian ya biasanya sering kali seperti itu kan, Ya, karena menganggap remeh gitu. Jadi denda ini tetap dikenakan pada sahabat Mido. Nah, yang selanjutnya Mas Martin dari @the_brh Aspati. Nah, dibacanya gimana nih? The Braspati gitulah ya. Kalau paspor saya hilang di luar negeri, apa saya hanya bisa pasrah dan ikhlas? Nah, gimana nih? Kalau tadi kan dalam negeri. Kalau misalnya kita keluar negeri, ternyata paspor saya nih, saya lagi jalan-jalan, saya lupa namanya. Paspornya hilang. Apakah saya hanya berpasrah di luar negeri dan mengikhlaskan atau gimana? Ya, jadi terima kasih untuk saudara The Berhaspati ya. Ya. Jadi kalau misalnya kebetulan sahabat Mido ini lagi melakukan perjalanan ke luar negeri, kemudian dalam perjalanan tersebut ternyata paspornya sahabat Mido ini hilang, maka sahabat Mido pertama mungkin sesegera mungkin segera melaporkan ke kedutaan besar Indonesia yang ada di negara tersebut ya. Itu karena kan paspor ini selain menerangkan identitas diri kan juga sebagai dokumen yang menerangkan bahwa sahabat Mido ini adalah warga negara Indonesia gitu. Jadi ini sangat dokumen yang sangat penting, apalagi ketika sahabat Mido sedang berada di luar wilayah Indonesia. Gitu. Jadi segeralah melaporkan ke kedutaan besar Indonesia gitu. Kalau misalnya ketemu imigrasi di negara tersebut, kooperatif lah gitu. Karena itu jadi sahabat Mido ini langsung melapor aja, minta bantuan. Saya ini pengen ke kedutaan gitu. Karena paspor saya hilang, boleh dibantu gak? Gitu. Jadi jangan malah ngumpet ya. Jangan malah ngumpet. Nanti malah imigrasi di negara tersebut bisa curiga kamu bener nggak ada paspor karena hilang atau memang nggak punya paspor gitu. Oke. Nah, jadi ini buat The BR Braspati, janganlah kita langsung berpasrah gitu ya. Iya, jangan jadi langsung usaha berpasrah. dulu, datang ke kedutaan tadi ya. Iya. Datang ke kedutaan, terus bilang melapor ya. paspor Melapor, saya ya, hilang, nanti melaporkan. Oke, nanti akan diberikan langkah selanjutnya gitu Iya. ya. Supaya nanti kedutaan juga bisa bantu untuk warga negara kita, karena itulah bentuk dari upaya negara secara aktif untuk melindungi warga negaranya. Dengan adanya paspor itu jadi bisa didata bahwa benar nih di negara ini warga negara kita tuh ada sekitar sekian orang, maka kita harus memberikan perhatian kepada mereka. Gitu. Kalau nggak ada dokumen itu agak bahaya sekali. Jangan sahabat Mido harus kalau mau pergi ke luar negeri selalu punya paspor yang resmi dan membawa paspor kemanapun, itu udah wajib. Nah itu ya sahabat media, jadi dijaga bener deh paspornya. Jangan sampai hilang, apalagi di luar negeri gitu ya. Jangan sampai hilang. Nah yang berikutnya Mas Martin ini banyak banget nih. Jadi tadi sama tim dari admin itu kurang lebih ada 2.000 ya tadi pertanyaan yang masuk ya. 2.500 pertanyaan. 2.500 masuk ya. Biasa nih karena saking penasarannya soal paspor hilang atau rusak, atau memang penasaran sama Mas Martin. Iya, lumayan. Jadi, masih bisa kok, kan masih jam buka masih lama, saya masih punya banyak tenaga, masih bisa. Ayo kita lanjut sampai subuh boleh ya? Boleh, ayo. Oke. Gak apa-apa. Silakan sahabat Mido. Jangan dong, nanti kita nggak pulang. Gimana? Oke, lanjut nih Mas Martin dari @arifandi258. Kak, udah punya paspor tapi udah lama.
apa aku buat baru aja ya, ribet nyari lagi. Nah inilah nih ya, Iya. jangan suka merasa ribet. Iya. Makanya jangan bilangin biar gak ribet. Tadi siapa? Arifandi ya. 258. Iya, jadi untuk sahabat Arifandi jangan males, harus dicari dulu paspornya di mana. Kalau memang paspornya ada, tapi sudah habis masa berlakunya, baru nanti bawalah ke kantor imigrasi terdekat atau setempat. Misalnya ada di Bekasi, kan ada tuh kan di Bekasi. Tapi kalau Kerawang dan Purwakarta, datang aja ke kantor imigrasi Kerawang atau melalui proses yang tadi dengan pendaftaran online untuk ganti paspornya dengan paspor yang baru. Tapi kalau misalnya memang sudah dicari, sudah disimpan dengan rapi, tapi kemudian ternyata paspor ini masih tidak dapat ditemukan, maka laporkan dulu ke kepolisian. Karena kepolisianlah sebagai lembaga yang diatur oleh undang-undang untuk menentukan atau menyatakan bahwa memang seseorang telah kehilangan suatu barang. Gitu. Setelah dapat laporan kehilangan itu, datanglah kantor imigrasi untuk melanjutkan proses penggantian paspornya. Gitu. Nah, yang berikutnya dari Iqbal kali ya, Iqbal FHN. Min, paspor saya hilang, ijazah juga hilang. Nah, itu gimana ya Min? Nah, ini asal jangan pasangannya hilang aja. Iya. Gitu. Atau perasaan pasangan hilang, perasaan, itu udah kelar sih. itu selesai hubungannya Iya. ya. Nah, gimana tuh? Kan tadi salah satu syaratnya kan harus ada ijazah. Ya. Nah, berarti gimana tuh kalau ijazahnya nggak ada, cuma ada KTP sama kakak misalnya. Oke. Jadi tadi sahabat Mido, kalau misalnya sahabat Mido mau melakukan penggantian paspor, yang pasti sahabat Mido harus bawa adalah KTP dan KK. Nah, selain dua dokumen ini, sahabat Mido juga silahkan untuk membawa ijazah. Tapi tidak hanya ijazah, dalam artian tidak harus ijazah. Ada alternatifnya. Apabila ijazah tidak ada, bawalah akte kelahiran, atau kalau tidak ada juga bawalah buku nikah. Nah, jadi ijazah ini bisa dipilih. Kalau memang ijazah tidak ada, bawalah akte kelahiran atau bawalah buku nikah milik dari sahabat Mido. Oke, tidak harus ijazah. Tidak harus ya Mas Iqbal nih. Jadi kalau jasanya hilang, masih ada akte kelahiran atau buku nikah. Iya. Kalau sudah nikah. Kalau sudah nikah. Kalau belum nikah repot. Jangan bawa buku nikah Iya. orang lain. Jangan. Nah, Jangan juga buru-buru nikah buat dapat paspor, ya itu jangan. Yang seperti itu nggak boleh. Oke. Nah, lanjut lagi nih. Wah, ini saya seru banget nih karena hari ini ada 5.000 sekarang. Udah 5.000 ya, pertanyaan. aduh. Tadi 2.500 Iya. sekarang 5.000 pertanyaan yang masuk. Banyak dan sekali, luar biasa. Seru nih pertanyaannya dan ini penting semua. Jadi saya harus sampaikan. Nah, yang berikutnya dari @noto.notonegoro. Min, kalau paspornya rusak karena kecemplung kolam. Aduh, bagian ngapain sih ke kolam bobo paspor? Nah, ini juga pertanyaan nih. Kolam apa dulu nih? Kalau misalnya kolam buaya tuh langsung dicabik-cabik paspornya. Nah, pertanyaannya apa sih sebenarnya? Kalau paspor rusak karena kecemplung kolam, gimana? Oh, Ya kasihan banget sih, Iya, ngapain iya. bobo paspor? paspornya pada intinya paspornya rusak. Mau itu ketempur kolam, Iya. ya kan? Mau itu digigit rayap, ya. Mau itu misalnya ketetesan tinta dan lain sebagainya. Itu pada intinya paspornya ini rusak. Maka kepada sahabat Mido yang paspornya rusak, bisa mengajukan permohonan penggantiannya melalui proses penggantian paspor karena rusak. Seperti tadi pokoknya buka di website, pilih layanan Mika Palang Pasak, nanti isikan data dirinya beserta pilihan layanannya mau melakukan penggantian paspor karena rusak. Paling begitu. Oke, nah bagian nih ya untuk @noto.notonegoro nih ya, please lah. Kalau ke kolam renang, bawalah Iya. kacamata renang. Oh, Jangan bawa paspor. Mau ngapain? Emang ada petugas imigrasi mau nyebur kan enggak? iya, enggak, sebenarnya sih nggak apa-apa kalau Oke. mau bawa ke kolam. Asal jangan ikut direndam. Nah. Badannya aja yang direndam di Itu kolam, dia. paspornya taruh di pinggir. Nah, gitu. Oke. Itu tips. Nah, selanjutnya, ini pertanyaan paling penting. @harahap Verlino Randy. Nah, Min, tanya dong Min, kalau paspor dibawa sama pacar, mending ganti paspor apa ganti pacar? Tolong jawab Min. Oke, sebelum Mas Martin pusing, please lah, @harahap Verlino Randy.
kalau kita ganteng cari pacar, tapi kalau ya susah gitu ya. Dan pertanyaannya nih semakin kesini semakin menyesatkan gitu ya. Gimana Iya. Ganti Gimana paspor ya? apa ganti pacar? Paspornya tetap diminta, Oke. tapi pacarnya ganti lagi aja. Oh. Karena dia berarti kan nggak inget kalau paspor itu harus sama kita. Oke. Harusnya ketika paspor dibawa sama dia boleh, Ah. tapi ketika mau berpisah kembalikan paspornya kepada kita. Oh. Di sini sepertinya harus ganti, saudara Randy. Ini harus ganti. Iya, jadi baiknya Kak Randy ini ya @harhaperlino Randy baiknya ganti pacar deh. Gitu ya. Jadi cukup hatinya saja yang diambil, jangan Iya. paspornya. Betul. Oh, oke. Boleh pergi bareng bawa paspornya silakan. Tapi ketika berpisah kembalikan paspornya. Kembalikan. Oh, oke. Lagian ngapain sih dijual juga nggak bisa. Nggak bisa. Kan? Di gade juga nggak laku. Oh, oke. Nah, yang selanjutnya dari @arifadip. Ini ada 2 pertanyaan. Mau yang pertanyaan sulit dulu atau yang mudah dulu? Yang sulit. Yang sulit, oke. Yang sulit Pak Martin atau Mas Martin di sini, kalau penundaan paspor selama 6 bulan itu kenapa ya? Maksudnya apa sih penundaan paspor 6 bulan itu? Oke. Maksudnya penundaan 6 bulan itu mungkin adalah penangguhan. Oh, Ya. Jadi, iya. terima kasih kepada siapa tadi? @arifadi. @arifadip ya atas pertanyaannya. Jadi tadi saya belum sempat jelasin bahwa kalau misalnya ada penundaan 6 bulan itu artinya adalah penangguhan 6 bulan. Jadi tadi kan kita ceritain prosesnya bahwa seseorang ini mengajukan permohonan paspor, Oke. kemudian diperiksa, kemudian dipertimbangkan baru diberikan keputusan. Nah, kalau misalnya disetujui maka lanjut ke proses pelayanan penerbitan dokumen perjalanan atau paspor. Oke. Tapi kalau misalnya ditolak oleh satu dua. Tapi ada juga satu lagi keputusannya yaitu diberikan penangguhan. Diberikan penangguhan. Penangguhan itu berapa lama? Ada 6 bulan, 1 tahun, 18 bulan, atau 24 bulan. 24 bulan? Ya. Berarti selama, sebentar, jadi harus clear nih. Jadi selama 24 bulan itu kita nggak boleh pegang paspor? Kita tidak bisa mengajukan paspor baru. Nggak bisa kemana-mana dong? Belum bisa kemana-mana. Oh. Ya, itu adalah bentuk salah satu pencegahan gitu atas keputusan dari pejabat imigrasi terhadap si pemegang paspor. Gitu. Nah, tuh kan sahabat Mido, pokoknya deh jangan sampai paspor sahabat Mido hilang atau rusak. Iya, Nah, simpan. Pokoknya setelah nonton live ini, yang sudah punya paspor dipastiin nih, paspornya kemana ya, taruhnya di mana ya, pastikan disimpan di tempat yang aman. Iya. Gitu. Betul, Kalau harus. paspor sahabat Mido aja nggak dijaga, gimana pasangan gitu Betul. ya? Oh, oke. Masukinnya paspor di kantong terus. Kita mau kemana-mana dibawa terus. Simpen, pegang. Oke. Tapi jangan ke kolam. Jangan ke Nah, kolam. tadi Kalau ke kayak- kolam, Ah, ya ah. paspornya kemarin dulu, taruh di pinggir, baru Oke. masuk ke kolam. Oh, Gitu. oke. Nah, tuh @noto.notonegoro tadi ya. Jangan lagi-lagi bawa paspor ke kolam. Ya, oke? itu udah paling pas. Nah, apalagi kalau kolam ikan, mau ngasih makan ikan aja bawa paspor. Iya, itu nggak perlu. nggak boleh. Oh, oke. Nah, itu tadi pertanyaan yang mudah. Pertanyaan yang susah dari @arifadip. Nah, tadi kan Mas Martin udah ada yang nanya Mas Martin belum? Ada sekarang. Oh, Mas ada. Martin buka puasa di mana sih? Mas? Jadi kita Nah, lagi. jadi itu bisa dijawab di belakang lah ya. Nanti yang nanya ini ya, follow Instagram saya. Nggak boleh ya? Nggak boleh promosi Boleh ya? dong, Nggak boleh. bebas. Ah, jangan lah. Akun Instagramnya Mas Martin apa? Nggak enak lah, tapi ada kok di followers ya Instagram Imigrasi Kerawang. Oke, jadi apa disebutin dong supaya followers kita ini tahu nih, oh ini akunnya Mas Martin Tapi nih. saya komen lupa saya. ya apa ya. Oh ya, @ag_martinsinaga itu Instagram pribadi saya sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya mau tanya-tanya tentang seputar keimigrasian, kita bisa interaksi melalui media Instagram tersebut. Oh, oke. Tapi @ag_imigrasi, @ag_martinsinaga. @ag_martin Sinaga. Sinaga. Oke, jadi tapi jangan lupa follow dulu @imigrasi_Karawang. Followernya sudah 5K. Udah 5K. Oke. Jangan 5 ribuan. 5 ribuan. Nah, ada lagi, Ada lagi. Tadinya mau saya tutup nih, tapi ternyata ada berapa? 12.000 pertanyaan ya? 12.000. 12.000 ya? Iya, nggak apa-apa. Mungkin ini terakhir ya. Terakhir ya?
jadi kalau kita terusin sampai subuh nanti. Sampai subuh. Nanti kita Iya. nggak bisa ikut sholat tarawih nanti ya. Iya, jangan dong. Nah. Ibadah nomor 1. Ibadah nomor 1. Oke. Nah, ini tunggu nih. Jadi respon dulu nih dari yang Harahap Perlino Randy. Terima kasih Min. Berarti lebih gampang ganti paspor ya daripada ganti pacar? Enggak dong. Oh ya, ya memang. Kalau misalnya proses penggantian paspor ini kan jelas kan. Oke. Tahapannya, prosesnya semua transparan, dendanya berapa, Oke. biayanya berapa. Uh-uh. Jadi proses penggantian paspor lebih jelas. Tapi kalau proses penggantian pacar ini kan banyak hal-hal yang mempengaruhi yang itu tidak diketahui bagaimana asal muasalnya. Pokoknya itu lebih rumit. Oke. Gitu. Nah, itu akan kita bahas nanti ya di sesi yang lain. Sesi Kita berikutnya. fokus paspor. Kita paspor aja ya kawan-kawan, sahabat Oke. Indo. Terakhir Apa tuh? dari Sasa Oke. Caca, A-nya ada 4. Caca gitu ya. Pak, kalau mau kerja di imigrasi harus punya paspor nggak Pak? Oke, kalau mau kerja di imigrasi harus punya paspor nggak Pak? Enggak harus punya paspor. Yang Oke. penting punya pacar orang imigrasi. Oh gitu. Oh bukan gitu juga ya? Jangan Oke, dong. Enggak. Mau. Enggak. Tidak ada kewajiban persyaratan gitu ya. Kalau misalnya mau kerja di imigrasi harus punya paspor, nggak ada. Oke. Untuk persyaratannya itu kalau misalnya mau jadi PNS itu selayaknya di pengumuman di kementerian aja. Misalnya kayak dokumen-dokumen pribadi, ijazah sekolah dan lain sebagainya. Tapi kalau paspor itu tidak masuk dalam persyaratan untuk melamar bekerja di imigrasi. Yang jelas harus punya KTP ya, karena kan harus WNI kan? Betul. Oke, jadi paspor nggak perlu gitu ya. Jadi kalau paspor itu kalau sahabat Mido mau keluar negeri, Iya. maka harus punya paspor. Betul. Tapi kalau sekedar dari Karawang ke Bekasi gitu ya, mau ngelamar di imigrasi Bekasi, ya nggak perlu punya Nggak paspor. perlu punya paspor, nggak perlu. Oke. Nah, gimana? Cari aja pacar imigrasi Bekasi. Oh gitu. Tapi mending di imigrasi Kerawang. Di imigrasi Karawang dong kan sudah WBK BBM. yang lain belum. Belum. Hebat, ya. Oke, sahabat Mido nggak kerasa banget nih, sudah hampir 3 jam. belum. Oh belum. Berapa? Hampir 1 jam. Oh hampir 1 jam. Nah, walaupun mohon maaf nih ya, masih ada 12.000 pertanyaan yang belum terjawab. Saya mohon maaf sekali. Jadi Mas Martin, Yep. untuk menutup talk show kita hari ini, kira-kira ada nggak sih pesan khusus dari Mas Martin, khususnya bagi sahabat Mido semuanya yang menyaksikan live Instagram ini, kira-kira ada nggak sih pesan supaya mungkin menjaga paspornya tidak hilang atau rusak? Iya. Pesan saya pokoknya yang pertama tuh harus merubah mindset terhadap paspor dari sahabat Mido, bahwa paspor ini bukan cuma sekedar barang yang sahabat Mido gunakan untuk bepergian ke luar negeri. Setelah selesai, setelah digunakan lalu lupa keberadaannya dan tidak menjaga keamanannya gitu dari suatu paspor. Tapi paspor ini adalah suatu barang penting yang nilainya itu sama dengan ijazah, akta kelahiran atau dokumen-dokumen pribadi milik dari sahabat Mido sekalian. Jagalah paspor ini di tempat yang sama di mana sahabat Mido menyimpan dokumen-dokumen penting milik sahabat Mido. Jauhkan dari misalnya jangkauan anak-anak kecil atau misalnya disimpan di tempat yang mungkin bisa terkena banjir atau ada rayapnya dan sebagainya. Simpanlah ini ceklah secara berkala gitu. Paling enggak gak ada gunanya nggak apa-apa, tapi pastiin dia masih ada gitu. Masih ada gitu. Sehingga nanti kalau misalnya sahabat Mido ada keperluan yang mengharuskan sahabat Mido ini menggunakan paspor, sahabat Mido tahu harus cari paspornya kemana. Kalau memang masa berlaku paspor sahabat Mido sudah habis, penggantiannya lebih mudah karena kan hanya cukup membawa KTP yang sudah elektrik dan paspor lamanya saja. Nanti akan diganti dengan paspor yang baru yang masa berlakunya sudah diganti dengan masa berlaku yang masih baru. Nah, jadi sahabat Mido, kesimpulannya paspor itu adalah dokumen milik negara yang dititipkan ke kita, sahabat Mido. Jadi karena dia dokumen negara, maka sifatnya penting. Sangat penting. Jadi karena dokumen sangat penting, maka tidak boleh hilang atau rusak. Nah, kalau ternyata memang hilang atau rusak, sahabat Mido bisa melapor di website Imigrasi Karawang, dipilih menu Mika Palang Pasar. Jadi sahabat Mido lakukan proses pemeriksaan dulu. Setelah ada putusan, kalau disetujui baru mengajukan permohonan paspor baru, gitu ya. Oke,
Mas Martin, terima kasih banyak nih. Waduh, kita Sama-sama. udah hampir 3 jam 3 jam ya. sudah mengisi talk show ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Untuk sahabat Mido sekalian. Nah, buat sahabat Mido yang mungkin pertanyaannya belum terjawab, nggak perlu khawatir karena nanti kita akan jawab satu persatu. Nah, sahabat Mido bisa sampaikan pertanyaan, masukan, kritik gitu ya lewat akun @imigrasi_Karawang. Itu Instagramnya. Kalau Facebooknya Imigrasi Karawang. Kalau Twitternya @imigrasikrw. Nanti tinggal di DM saja atau di call center di 0811 1018 171 0811 1018 171 akan menjawab di hari dan jam kerja. Gitu. Oke, Mas Martin, terima kasih banyak. Ya, Mas Guntur hafal sekali Humas Imigrasi Karawang ya. Iya dong, kan saya humas kan tulisannya. Oh, iya. Ini humas. Humas ya. Oke. Iya. Pantas hafal. Iya. Oke, sahabat Mido, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berbuka puasa sebentar lagi. Semoga amal ibadah puasa kita diterima. Amin. Oke, akhir kata saya Guntur pamit dan Mas Martin. Saya Martin pamit. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore.